Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk mengupas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Kali ini pertanyaan datang dari seorang sahabat yang memiliki masalah tentang suaminya yang di PHK. Bun, saya seorang penjahit. Saya ingin sekali fokus menjahit, mengerjakan banyak jahitan sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih karena suami saya di PHK. Suami saya tidak bekerja, Bun, tapi sampai saat ini saya belum bisa fokus menjahit karena banyak sekali pekerjaan lain selain menjahit yang harus saya kerjakan, sehingga untuk menjahit saya masih belum bisa cepat seperti senior-senior yang lain. Masalah ini sudah pernah saya kupas di video saya yang berjudul Wanita Harus Tangguh. Gimana ya? Gini ya, yang namanya suami kena PHK itu kan bukan kemauan suami, memang sedang dalam kesulitan. Itulah kenapa wanita harus tangguh. Wanita harus siap menggantikan kedudukan suami untuk mencari nafkah pada saat suami dalam kondisi sulit. Pada dasarnya rezeki itu bukan kita yang minta. Rezeki itu yang memberikan itu Allah, dan tidak harus antara wanita dan laki-laki itu rezekinya lebih banyak laki-laki, tidak harus. Bisa saja rezeki wanita jauh lebih banyak dari laki-laki, itu sudah ketentuan, mau gimana lagi. Pada saat ini mungkin memang suami lagi tidak bekerja. Sekarang tugas kita untuk bagaimana caranya agar kebutuhan rumah tangga itu tercukupi. Kita harus banting tulang. Coba bicara dengan suami, diajak ngobrol. Untuk sementara selama suami belum punya pekerjaan, gimana kalau belajar menjahit, jadi bisa membantu. Pekerjaan yang membuat tidak fokus, banyak pekerjaan itu apa contohnya? Misalnya kalau pekerjaan rumah tangga itu berupa bersih-bersih rumah atau masak, itu bisa dilakukan lebih pagi. Atau mungkin ada anak kecil ya, kalau punya anak kecil itu kita tidak bisa ngapa-ngapain karena anak kecil itu perlu diajak main, perlu diajak bersosialisasi dengan kawan-kawannya, perlu diajari, mungkin juga harus menidurkan, ngasih makan, mandiin, dan lain-lain. Nah, pekerjaan itu bisa dilakukan kerjasama. Kalau memang jahitan banyak ya suaminya bantu, kan suaminya tidak kerja lagi di PHK. Tapi memang tidak semua suami itu menyadari hal itu. Tidak semua suami itu bisa atau mau melakukan pekerjaan wanita. Ada laki-laki yang cuci piring itu gengsi. Ada laki-laki yang belanja itu gengsi. Padahal sebenarnya kalau di negara Islam, di negara Arab, saya bisa ngomong gini karena saya pernah ke luar negeri ya. Saya 6 tahun di luar negeri, melihat kehidupan orang India, orang Pakistan, orang Muslim di sana itu. Yang belanja itu laki-laki, yang cuci piring, yang masak itu laki-laki. Wanita itu tugasnya itu memasak, ngurusin anak, bersih-bersih rumah. Yang belanja, cuci pakaian, cuci piring itu laki-laki. Itu saya menyaksikan sendiri. Tapi memang ada laki-laki di negara kita itu yang gengsi melakukan pekerjaan itu. Menurut mereka pekerjaan itu adalah pekerjaan wanita. Laki-laki kalau mengerjakan pekerjaan wanita merasa sebagai laki-laki yang takut istri. Itu sebenarnya bukan begitu ya. Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah itu membantu istrinya menjahit bajunya sendiri, menjahit sandalnya sendiri, menyapu, dan lain-lain. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Jadi ajak bicara suaminya, bantuin kerjaan rumahnya. Atau kalau masih ada waktu, apa salahnya suami belajar menjahit? Alasannya pasti tidak bakat, tidak telaten. Tapi kalau memang kondisi kepepet, kondisi ekonomi keluarga terpuruk, kalau laki-laki tidak kerja, cuman wanita yang kerja, sementara wanitanya itu sibuk dengan anak, sibuk dengan urusan rumah tangga, memasak, bersih-bersih, itu pasti. Maka kenapa tidak dicoba untuk belajar menjahit? Suami saya itu juga tidak bisa menjahit.
tapi mau belajar dan mau menjahit pada saat nganggur. Untuk saat ini pekerjaan saya tidak cuma menjahit, ada laundry. Laundry saya yang pegang suami saya. Suami saya mau menyapu, mencuci piring, bersih-bersih rumah, mau, tidak menolak. Kita kerjasama. Memang dalam satu rumah tangga itu kerjaannya banyak ya, mulai memasak, bersih-bersih rumah, ngurusi anak, dan lain-lain. Kalau mencari nafkahnya itu sebenarnya tugas laki-laki, kita wanita tidak wajib mencari nafkah. Tapi pada saat laki-laki tidak bisa melakukan kewajibannya untuk mencari nafkah, istrinya bisa menggantikan posisinya. Kenapa tidak seorang laki-laki itu menggantikan posisi si wanita? Jadi tukar kerjaan. Kalau mencari nafkah tugas suami, kemudian suami tidak bisa menunaikan kewajibannya, kemudian tidur, istrinya kerja mati-matian, suaminya tidur, ya jengkel pasti. Siapa yang tidak jengkel? Karena itu tugas laki-laki. Kalau sudah dibantu sama istri, ya laki-lakinya, suaminya itu harus ada kesadaran, oh iya ya, mencari nafkah itu tugas saya. Sementara saya di PHK, saya bantu istri saya lah. Mungkin tidak bisa menjahit, paling gak pasang kancingnya bisa lah. Karena tidak mau dan tidak bisa itu beda. Kalau pekerjaan yang kelihatan itu pasti bisa kalau mau. Tapi beda kalau nggak mau, ya nggak akan bisa karena nggak mau. Tapi kalau mau, ya nggak bisa jadi bisa. Suami nggak kerja bunda, saya pengen di rumah itu bisa menghasilkan uang, makanya saya menjahit. Tapi pada saat saya menjahit, pada saat saya bekerja, suami enak-enakan tidur, rasanya jengkel banget bunda. Iya, saya menyadari pasti jengkel, tapi mungkin belum ada kesadaran, ya didoakan saja, mudah-mudahan suaminya segera sadar bahwa kebutuhan sehari-hari itu banyak, kebutuhan hidup itu banyak. Jadi kalau sudah di PHK jangan diem saja, di PHK diem, atau mungkin suaminya belum menemukan pekerjaan yang tepat, sabar. Ya ada saatnya suami dalam kondisi sulit, kita yang bekerja sabar dulu. Mungkin dia masih tanya-tanya ke temannya, cari-cari lowongan kerja mungkin. Karena menjahit itu memang tidak semua orang mau ya, perlu ketelatenan, dan telaten itu mahal. Makanya untuk Anda yang sudah bisa menjahit, punya keterampilan menjahit, jangan disia-siakan. Ketelatenan itu mahal, justru harus ditingkatkan agar sewaktu-waktu jika suami dalam kondisi sulit, kita masih tetap bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian dari saya, mudah-mudahan segera ekonominya segera membaik dan semoga bisa membantu apa yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.